Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari One Piece episode 1145 yang akan melanjutkan para Gorosei yang mengamuk. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan lanjutan ketika Gorosei Markus Mars menerobos penghalang Labopes. Dan setelah berusaha menerobos dan terjadi ledakan besar, ternyata Mars berhasil menembusnya. Dia pun di sini tanpa basa-basi langsung beraksi lagi. Dan di sisi lain Jinbe merasakan kehadiran Mars ini. Tapi dia gak tahu siapa, makanya masih bertanya-tanya apa yang datang karena hakinya sangat luar biasa kuat. Lalu Jinbe pun bergegas ngajak Zoro pergi setelah pertarungan Zoro dan Lucci selesai. Tapi Zoro di sini mengatakan masih belum karena Lucci masih berdiri walaupun tubuhnya sudah banyak ditebas Zoro. Dan terlihat Lucci pingsan sambil berdiri. Dan tiba-tiba Lucci sadar kembali dan berteriak. Lalu Sanji pun nanya kepada Jinbe apakah sudah menemukan Zoro. Sanji membalas kalau dia sudah bersamanya. Lalu Jinbe pun membawa paksa Zoro. Terus nanya kenapa Zoro diam aja karena Zoro itu udah menang. Lalu Jinbe pun akan mengeluarkan jurus dan sempat meminta maaf dulu soal ini kepada Lucci. Lalu jurus Fishman Karate 5000 Breakfast pun Jinbe lancarkan. Dan terlihat jurus ini sangat kuat sampai-sampai menutupi Lucci dan sekitarnya. Dan Lucci pun di sini terdorong ke belakang. Lalu dia pun berubah ke wujud manusianya lagi. Dan terlihat Lucci penuh dengan luka. Lalu dia pun menyadari ada yang datang dan memperhatikannya. Yang ternyata itu adalah Mars. Lalu Mars pun menanyakan di mana York. Terlihat Lucci sangat kaget melihat Gorosei Mars. Sementara Jinbe dan Zoro kabur dari sana. Dan Zoro pun bertanya-tanya ketika melihat Mars, makhluk apa itu? Lalu Lucci pun menjawab Mars kalau Ryok berada di ruangan kendali yang tepatnya di gedung A lantai 4. Lalu Lucci pun memberitahu Mars kalau Zoro dan Jinbe berhasil kabur dan ada 5 orang lebih dari kru topi jerami di Labopes dan juga 2 Pegapang. Dan mereka itu sedang bersiap kabur dari pintu belakang Labopes. Terus ada 85 agen Cypherpol dan 4 Serapim yang terkurung di lantai dasar. Dan waktu mereka itu cuma tersisa 6 menit lagi sebelum siaran penting Pegapang dimulai. Mars pun paham dan memuji Lucci kerja bagus. Lalu Mars pun pergi. Tapi tiba-tiba Lucci ngomong kalau rekannya alias Kaku berada di ruangan kendali dan sedang sekarat. Dan Lucci memohon agar Mars sempatkan waktunya untuk menolong Kaku. Mars dengan dingin membalas sepertinya hal itu takkan pernah mungkin terjadi. Karena menurutnya sangat sulit untuk menemukan serangga saat sedang membasmi kumpulan serangga di dalam sarangnya. Lalu Shin pun beralih ke Dory dan Brogy. Luffy di sini kaget, Dory dan Brogy ada di sini. Lalu mereka pun berbasa-basi. Kalau sudah 2 tahun mereka gak bertemu dan Dory dan Brogy hampir tidak mengenali Luffy karena beda sekali. Terus Dory juga mendengar kalau semua orang menceritakan tentang seorang dewa. Dan nanya bagaimana bisa penampilan Luffy mirip dewa itu. Dan penampilan Luffy itu sangat mengejutkan. Luffy pun menjawab tidak tahu dan nyuruh bahasnya nanti aja. Warkuri dan Saturn pun keheranan dengan datangnya para raksasa. Dan menurut Saturn keadaan tidak menguntungkan. Lalu Brogy pun keheranan melihat Saturn dan Warkuri. Dan nyangka mereka hewan yang besar. Dan rasanya seperti di hutan Elbaf. Luffy pun menyarankan untuk kabur dan tidak melawan mereka. Brogy pun setuju dan Sanji juga sebelumnya mengatakan hal yang sama. Lalu Dory menyampaikan pesan dari Sanji yang mengatakan untuk berkumpul di pintu belakang dari Pulau Egghead. Dan Dory dan Brogy di sini datang untuk membantu mereka kabur setelah melihat berita tentang mereka. Lalu kita pun diperlihatkan posisi para kru SHP dan yang lain. Yang dimana Usopp, Nami dan yang lain sedang ada di Labopes. Luffy, Dory dan Brogy sedang di depan pulau. Terus Bonnie dan yang lain sebentar lagi akan sampai di kapal raksasa Elbaf yang berada di belakang pulau. Lalu Sanji dan Stella sedang OTW ke kapal raksasa Elbaf.
Dan di berita dikatakan kalau bajak laut topi jerami dikepung oleh angkatan laut. Lalu Brogy pun meniup trompet, yang dimana suara trompet itu sangatlah kuat, sampai-sampai terdengar ke para kru Dory dan Brogy yang sedang di pinggiran pantai Pulau Egghead. Yang ternyata itu merupakan sinyal kalau Dory dan Brogy sudah menemukan Luffy, dan juga sinyal untuk bersiap berlayar pergi dari Egghead. Para raksasa pun yang sedang melawan angkatan laut langsung bersiap untuk berlayar. Dan mereka di sini sempat berbasa-basi dulu kalau tujuan utama mereka memanglah untuk menyelamatkan bajak laut topi jerami. Dan mereka malah sempat-sempatnya membahas kalau kapal angkatan laut yang sedang mereka serang bukanlah kapal perang yang memiliki harta karun. Sementara para angkatan laut yang lihatnya cuma bisa bengong terdiam melihat para raksasa. Lalu Shin pun kembali lagi ke Luffy, Dory, dan Brogy. Di sini Warkuri menyadari kalau sinyal itu merupakan sinyal kalau mereka akan pergi dari sini. Warkuri pun gak akan membiarkannya dan akan menghempaskan mereka, dan percuma bagi mereka untuk melarikan diri. Lalu Warkuri pun mengeluarkan aungan yang sangat keras yang digabung dengan hakinya. Luffy, Dory, dan Brogy pun berusaha bertahan. Terus di bagian tubuh Luffy di sini luntur bagaikan stiker yang terkelupas. Dory dan Brogy yang lihatnya pun jelas sangat kaget. Dan aungan Warkuri ini sampai berefek ke kapal angkatan laut yang berada di pinggir pulau. Dan sebagian angkatan laut pingsan karena aungan yang digabungkan dengan haki ini. Dory dan Brogy pun berhasil bertahan dan menanyakan keadaan Luffy apakah baik-baik aja. Lalu Dory pun ketawa setelah melihat keunikan Luffy. Lalu Luffy pun di sini masih sempat-sempatnya fokus nempelin bekas lukanya yang terbuka tadi. Sementara Dory dan Brogy masih kaget dengan Haosoku Warkuri ini. Dan dia bertanya-tanya siapa orang ini. Luffy pun menjawab kalau dia orang dari pemerintahan. Lalu tiba-tiba Warkuri meloncat dan berputar ke arah mereka. Luffy pun kaget, sementara Dory dan Brogy masih tenang dan cuma tertawa. Warkuri pun menyerangnya menggunakan taringnya yang berubah menjadi benda tajam. Tapi berhasil Dory dan Brogy tahan. Warkuri pun nanya apa hubungan mereka dengan Luffy. Dory dan Brogy menjawab kalau Luffy adalah teman mereka. Lalu mereka pun membalas serangan Warkuri menggunakan jurus Split Skyda dan membuatnya sampai terhempas ke belakang. Saturn yang tahu mereka berpihak pada Luffy pun akan menghapuskan mereka juga dari sejarah selamanya. Lalu Saturn mengeluarkan serangan dari mulutnya dan Luffy mengatakan awas kalau itu racun. Luffy pun mengambil pohon di sekitarnya. Lalu menggigit pohon itu dan mengcatnya dan jadilah tongkat baseball. Dan gak lupa Luffy memakai topi juga. Lalu Luffy pun memukul semua serangan itu ke arah Saturn. Luffy pun tertawa sementara Saturn dan Warkuri panik. Dan seketika serangan itu meledak yang ternyata itu bukanlah racun melainkan peledak. Luffy pun yang lihatnya sangat kaget. Lalu kru Dory dan Brogy memberitahu kalau api telah menghalangi hutan. Brogy pun ngajak pergi, sementara Dory terlihat senang lihatnya. Tapi Luffy masih waspada dan ngajak cepat pergi dari sana. Semuanya pun kaget ketika Gorosei itu masih bisa bangkit. Lalu Luffy, Dory, dan Brogy pun bergegas pergi. Terus Brogy nanya apakah benar kalau monster tadi abadi. Luffy gak tahu, tapi yang jelas setiap diserang selalu bisa pulih kembali. Dory pun mengatakan kalau dia baru tahu ada kekuatan seperti itu. Dan walaupun mereka lari, mereka akan menganggapnya kemenangan mereka. Lalu Nami pun menghubungi Zoro dan Jinbe, dan mereka sedang dalam perjalanan ke arah Nami. Terus tim Bonnie dan yang lain sudah sampai di kapal Elbaf, tapi ada 3 Vice Admiral yang menunggu, sementara Sanji masih dalam perjalanan ke sana. Lalu Shin pun beralih ke Labo Pes. Di sini Mars sudah sampai dan menemui York. Dia di sini nanya di mana ruangan untuk memonitor tayangan. Tapi York di sini malah ketakutan dan berteriak monster dan makin kaget setelah monster itu berbicara. Lalu kita pun diperlihatkan Kizaru yang masih terbaring di kapal angkatan laut.
Para angkatan laut pun nanya keadaannya Kijaru dan apakah mau dirawat. Dan katanya luka Kijaru ini sangat parah sekali dan angkatan laut pun akan merawatnya. Tapi Kijaru menolak dan dia hanya meminta membiarkan dia istirahat sejenak. Lalu para angkatan laut pun menginformasikan informasi darurat karena ada sesuatu yang bergerak melebihi besarnya raksasa yang berada di arah pantai barat laut dan terlihat ada kobaran api di sekitarnya dan terlihat seperti Titan berjalan di tengah kobaran api dan terdengar suara geraman yang ternyata itu adalah robot kuno yang berada di tempat sampah dan robot itu mengatakan, "Maafkan aku Joy Boy." Lalu Shin pun beralih ke para angkatan laut di sisi pulau lain. Di sini seluruh pasifista sudah dilumpuhkan semua. Para angkatan laut pun terus melanjutkan Buster Call dan mereka tidak akan membiarkan Yonko Luffy kabur dan akan jadi masalah besar kalau Bonnie berhasil lolos. Lalu terlihat Nusjuro yang sudah beres menghentikan para pasifista. Dia di sini keheranan dan mengatakan kalau Bonnie hanyalah gadis kecil berusia 12 tahun, tapi kenapa Vegapunk memberikan kekuatan untuk melenyapkan sebuah negara? Dan menurutnya itu sangat bodoh. Nusjuro pun sangat emosi kepada Vegapunk. Lalu kita pun diperlihatkan Oimo dan Kashi yang akan segera kembali ke kapalnya, tapi mereka sadar ada musuh di sana. Para angkatan laut pun di sini gercep untuk menghentikan para raksasa berlayar dan fokus menenggelamkan kapal raksasa Elbaf dan semuanya pun berfokus ke sana. Lalu Shin pun beralih ke Franky. Dia di sini berhadapan dengan salah satu Vice Admiral. Franky menyuruhnya menyingkir, tapi Vice Admiral ini kekeh dan gak akan membiarkannya pergi. Mereka pun beradu pukulan yang berakhir dengan kekalahan si Vice Admiral dengan sekali bogem doang. Lalu Bonnie pun menitipkan Kuma kepada para raksasa dan dia akan berhadapan dengan Vice Admiral juga. Si Vice Admiral di sini tidak akan membiarkan Bonnie membawa satupun mesin tempur mereka. Bonnie pun membalas kalau ayahnya bukan senjata. Lalu si Vice Admiral pun dirubah Bonnie menjadi anak kecil, lalu menendangnya. Bonnie pun di sini menegaskan kalau ayahnya adalah seorang pahlawan. Vice Admiral lain pun yang lihatnya kaget. Lalu Shin pun beralih ke Labo Face dan terlihat siaran terus berjalan yang dimana Vegapunk masih membahas soal kopi. Dan sekarang waktu tayangan tersisa 4 menit lagi. Lalu Gorosei, Mars dan Yok di sini sampai di ruangan yang dimana rekaman itu dibuat. Tapi ketika Yok akan ngomong, tanpa ragu Mars menghancurkan ruangan itu sampai-sampai serangannya keluar dari ruangan. Mars yang akan menghancurkan lagi pun dihentikan Yok karena itu percuma. Bahkan sekarang siaran masih berjalan. Dan kalau Yok jadi Stella, dia akan menyembunyikan siput penyiarannya. Mars pun menyimpulkan akan terus menyerang laboratorium sampai semuanya lenyap. Yok pun membalas kalau tindakan itu akan menyebabkan kesalahan yang besar karena lantai kedua dari gedung B adalah tempat penelitian senjata dan di lantai pertamanya adalah tempat pembangkit listrik. Dan bukan hanya itu aja, di lantai ketiga dari gedung C adalah tempat penyiaran silinder gas bertekanan tinggi. Dan kalau Mars merusak semua itu, ledakan yang dihasilkan akan menghancurkan Punk Records. Mars pun nyuruh Yok pikirkan solusinya, terus nanya, karena dia satelit Vegapunk memiliki pemikiran yang sama kan? Yok membalas, tentu saja, dia tahu cara menghentikan ini. Dan Yok juga gak mau nambah dosa lagi, karena hubungan mereka sudah cukup bermasalah. Lalu tiba-tiba Mars merasakan sesuatu. Dia merasakan wujud kehidupan kecil di atas sana. Yok nanya apakah Punk Records. Yok pun di sini curiga di sana tempat disembunyikannya siput siaran. Dan itu adalah siput siaran yang baru aja mereka kembangkan. Dan bentuknya segitiga. Mars pun nanya di mana jalan masuknya dan dia pun bergegas. Lalu Shin pun beralih ke Stussy. Ternyata dari tadi Stussy memperhatikan Mars dan Yok. Di sini Stussy merasa lega karena Mars pergi dan tidak tertarik pada mereka.
Kaku pun mengatakan kalau dia juga tidak tertarik dengan makhluk itu. Lalu Kaku bertanya-tanya makhluk apa itu. Stussy membalas kalau yang dia dengar itu adalah salah satu dari Gorosei. Kaku pun kaget dengarnya karena wujudnya itu sangat mengerikan sekali. Lalu Kaku pun nanya kenapa Stussy masih di sini. Apa karena teman-temannya meninggalkannya? Dan menurut Kaku itu sangat menyedihkan setelah pengkhianatan yang Stussy lakukan kepadanya. Stussy pun membalas kalau dia sendiri yang memutuskan tinggal di sini karena seseorang harus tetap di sini untuk menyelesaikan misi terakhir. Lalu Shin pun beralih ke laboratorium. Di sini Nami dan kru yang lain kaget kalau mereka akan meninggalkan Stussy. Edison pun membalas kalau mereka gak punya pilihan lain. Karena seseorang harus ada yang menghilangkan pembatas ketika kapal mereka keluar. Dan Edison menjelaskan kalau pembatas ini hanya bisa dilepaskan dari menara komando. Dan Stussy yang memilih ingin melakukannya. Dan mereka hanya bisa berterima kasih dan menghormati keputusannya dengan cara keluar dari sini hidup-hidup. Nami pun membalas tentu saja mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk melarikan diri ini. Tapi bagaimana cara mereka pergi dari sana tanpa adanya Pegaforce? Edison membalas justru itu yang jadi permasalahan mereka sekarang. Dan menurut perhitungan Edison mereka dipastikan 100% akan jatuh dan hancur. Semuanya pun kaget. Lalu Usopp tiba-tiba berteriak sudah beres menyelesaikan Kuldo Buster. Dan mereka di sini akan melarikan diri ke laut setelah Zoro dan yang lainnya naik ke kapal. Dan kalau mereka berhasil, mereka akan berimprovisasi dengan mengandalkan kekuatan semuanya. Usopp pun memohon bantuannya. Lalu Edison pun tertawa karena mereka kru yang benar-benar berisik. Terus Edison mengatakan kalau orang bilang keajaiban terjadi karena tekad mengalahkan segalanya. Dan Edison menyukai teori itu meskipun dia seorang ilmuwan. Lalu tiba-tiba Edison terjun ke bawah. Semuanya pun keheranan apa yang Edison lakukan. Edison membalas kalau dia akan memastikan kapal mereka mencapai lautan. Dan Edison nyuruh percaya aja padanya dan menurutnya perkiraan kerusakan adalah 78%. Dan Edison tidak akan mati dan masih belum. Lalu tiba-tiba terjadi ledakan ketika Edison berusaha ke bawah. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan kapal-kapal angkatan laut yang tersedot oleh pusaran angin yang berasal dari pulau. Yang ternyata itu adalah ulah dari Jupiter. Dia di sini sedang menyedot Luffy, Dory, dan Brogy. Dan saking kuatnya sedotan ini, mereka sampai tidak bisa bergerak. Dan terlihat Luffy berusaha bergerak. Lalu Luffy pun berhasil bergerak dan lari ke arah gedung. Dan Luffy pun menghancurkan gedung itu. Dan mengatakan kalau Jupiter lapar, coba makan gedung ini. Dan gedung itu pun meluncur dengan cepat ke arah mulut Jupiter. Dan menghantamnya. Jupiter pun terhempas ke belakang. Luffy, Dory, dan Brogy pun lanjut berlari lagi. Dan menurut Dory dan Brogy ini sangat mendebarkan sekali. Sementara Luffy di sini lelah dan kehabisan tenaga. Terlihat juga dia sampai keriput. Brogy pun kaget apa yang terjadi dengan Luffy karena terlihat seperti orang tua. Luffy pun menjelaskan kalau dia kehabisan tenaga. Dory pun menawarkan makanannya, apa Luffy mau coba Harkal? Luffy pun bertanya, apa itu Harkal? Lalu Luffy pun mencobanya, tapi Luffy di sini merasakan bau. Dory menjelaskan kalau itu adalah hiu yang difermentasi, dan itu adalah makanan darurat dari Elbaf. Walaupun agak bau tapi enak juga. Lalu Luffy pun bertenaga kembali dengan cepat. Dory dan Brogy pun kaget, tubuh Luffy luar biasa dan sudah normal kembali. Lalu tiba-tiba Gorosei Warkuri mengejar mereka. Brogy pun kaget melihatnya. Lalu Luffy pun mengeluarkan Gear 3 dan mengeluarkan jurus Red Rocks dan meninju kepala Warkuri. Tapi tiba-tiba tangan Luffy kesakitan yang ternyata kulit Warkuri sangatlah keras sekali. Dory dan Brogy pun yang lihatnya kaget, sementara Warkuri sendiri tidak kenapa-napa. Lalu Shin pun beralih ke Labo Face. Di sini kru SHP berteriak,
yang ternyata Satru naik ke sana. Usop yang belum tahu pun bertanya-tanya apa itu. Dan menurut Chopper terlihat seperti kepiting. Lalu Shin pun beralih ke pesisir pantai di bagian timur laut, yang dimana Bonnie dan yang lain berada. Di sini tiba-tiba para raksasa diserang dan tumbang, yang ternyata Gorosei Nusjuro yang melakukannya. Yang lain pun jelas bertanya-tanya siapa itu. Lalu Shin pun beralih ke Gorosei Mars yang sudah menemukan Denden Mushi siarannya, dan siarannya tinggal 1 menit lagi akan dimulai. Mars setelah menemukan Denden Mushi siarannya merasa kali ini keberuntungan tidak berpihak pada Vegapunk. Dan alur cerita dari One Piece episode 1145 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.